Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurah Yuni Maulidia, NIM 2019-50444. Saya akan mempresentasikan artikel tentang otak, musik, emosi, proses belajar, dan kualitas tidur dalam kehidupan sehari-hari. Biopsikologi merupakan pendekatan dari aspek biologi. Manusia pada dasarnya mewarisi sifat-sifat dari orang tuanya atau juga dari kakek neneknya secara genetik. Dan ahli biopsikologi melihat bahwa tingkah laku dan sifat manusia juga mengalami pewarisan atau keturunan dari induk asal. Biopsikologi dalam kehidupan sehari-hari juga meliputi otak, musik, proses belajar, emosi, dan tidur. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu didukung dengan proses belajar yang efektif. Sebab salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal adalah dengan cara quantum learning. Yang dimaksud quantum learning adalah proses belajar yang dirancang bersifat menyenangkan dan menarik. Jika dengan tekanan positif atau suportif, maka otak dapat terlibat atau menimbulkan emosional dan memungkinkan kegiatan saraf maksimal. Dan studi menunjukkan bahwa siswa atau siswi lebih banyak jika pelajarannya itu memuaskan, menantang, ramah, dan serta mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. Dalam proses belajar, kedua belahan otak berperan penting. Kedua belahan otak tersebut yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kanan memiliki banyak kemampuan, seperti kemampuan lebih dalam memecahkan persoalan yang menuntut kemampuan visual sampai spasial, kemampuan menggunakan peta atau meniru pola berpakaian, mengenali wajah, dan membaca ekspresi wajah. Hemisfer kanan aktif, seseorang tersebut mencoba berkreasi dan memberikan apresiasi terhadap seni dan musik. Hemisfer kanan mempunyai gaya kognitif yang bersifat intuitif dan holistis. Berbeda dengan hemisfer kiri yang cara kerjanya lebih bersifat rasional dan analisis. Perbedaan kedua hemisfer tersebut bersifat relatif atau tidak absolut. Proses belajar dalam quantum learning melibatkan banyak hal, antara lain yaitu menciptakan lingkungan yang positif, mendukung dan menggembirakan, penggunaan permainan dan partisipasi seluruh siswa, serta suasana yang nyaman dari segi penerangan, tempat duduk, pengaturan ruangan, hiasan ruangan, serta musik. Musik yang digunakan adalah musik klasik. Menurut Lazanov, irama
ketukan dan keharmonisan musik mempengaruhi fisiologi manusia, terutama gelombang otak dan detak jantung. Di samping membangkitkan perasaan dan ingatan, Lazanov menemukan bahwa musik barok dapat membuka kunci emosional untuk memori super, yaitu sistem limbik otak. Sistem tersebut ini tidak hanya untuk mengolah emosi saja, tetapi juga untuk menghubungkan otak sadar dengan otak bawah sadar. Musik berpengaruh kuat pada lingkungan belajar. Peneliti menunjukkan bahwa belajar lebih mudah dan cepat jika pelajar dalam kondisi santai atau restif. Otak merupakan organ yang maha rumit, yang memiliki banyak bagian dan fungsi yang spesifik dan berbeda-beda. Otak banyak dikaitkan dengan berbagai hal, salah satunya yaitu musik dan proses belajar. Penelitian memanfaatkan musik guna mempengaruhi otak untuk meningkatkan konsentrasi dan proses belajar. Musik berpengaruh kuat pada lingkungan belajar. Musik adalah suatu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Hampir semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan dan dapat ditandai dengan musik. Misalnya seperti peristiwa menggembirakan atau peristiwa yang menyedihkan. Dan dunia pada dasarnya bersifat musikal. Musik adalah bahasa yang mengandung unsur-unsur universal, bahasa yang melintasi batas-batas usia, jenis kelamin, ras, agama, dan kebangsaan. Musik dapat mempengaruhi otak. Hubungan saling mempengaruhi ini terutama diproses oleh komponen otak yang terletak di tengah otak bernama sistem limbik. Inilah pusat emosi dari seluruh makhluk manusia yang memungkinkan seorang individu melihat masalah tidak dari satu sudut, yakni rasionalitas, tetapi juga melihatnya dengan pendekatan emosi dan intuisi. Beberapa penelitian menemukan bahwa musik ringan dan rileks yang menenangkan seorang bayi ternyata juga memiliki efek serupa jika diberikan pada hewan. Tumbuhan pun juga bereaksi pada musik. Begitu juga dengan emosi. Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai setiap kegiatan pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau meluap-luap. Adapun juga dengan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Oleh karena itu, peranan lingkungan, terutama orang tua pada masa kanak-kanak, sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Menurut Gardner, kecerdasan pribadi terdiri dari kecerdasan antar pribadi, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu-membahu dengan kecerdasan. Sedangkan kecerdasan intropribadi adalah kemampuan yang korelatif tetapi terarah dalam diri. Selanjutnya dengan kualitas tidur.
Tidur berasal dari bahasa Latin somnus yang berarti alami, periode pemulihan. Keadaan fisiologi dari istirahat untuk tubuh dan pikiran. Evans dengan pendekatan kognitif memandang tidur sebagai periode di mana otak lepas dari dunia eksternal dan menggunakan waktu offline atau bebas tersebut untuk memilah pikiran dan mereorganisasi banyak jenis informasi yang masuk selama sehari. Menurut teori tersebut, otak seperti komputer dengan bank memori yang besar dan sejumlah program kontrol tidur. Terutama tidur REM adalah saat di mana otak menjadi offline, mengisolasi dirinya sendiri dari jalur sensorik dan motorik. Dalam periode offline tersebut, berbagai bank memori dan file program dibuka dan dapat dimodifikasi serta direorganisasi berdasarkan pengalaman. Tidur adalah sumber energi bagian otak. Tidurlah dalam jumlah yang cukup. Kantuk ringan pun sudah dapat mengganggu performa akademis maupun olahraga. Kurang tidur juga mengakibatkan seseorang menjadi lesu, mudah marah, hingga tertekan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.